Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu proyek yang sudah terbangun cukup lama. Saya ingat mungkin kira-kira sekitar 7 tahun lalu atau 6 tahun lalu ya, 2015, 2016 gitu ya. Saya membuat salah satu proyek sebuah townhouse di daerah Cimanggu, Bogor. Nah, sebenarnya proyek ini awalnya terdiri dari beberapa rumah dalam satu klaster, namun sampai saat ini ternyata hanya terbangun satu rumah. Dan saya baru lihat ternyata rumah ini tuh masih berdiri tepat di kafling yang sama tanpa ada tambahan rumah lain dengan kondisi yang menurut saya masih sangat layak untuk dilihat. Dan ternyata memang masih dipasarkan dan surprisingly ternyata sudah sold out gitu. Nah, gimana ceritanya dan gimana desain dari rumah ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk home tour sekaligus menemui salah satu orang penanggung jawab dari developernya. Oke, yuk mari. Halo Mas Sarif. Iya, nah ini Mas Sarif, ini perwakilan dari developer ya Mas ya? Betul. Saya mau nanya Mas, jadi ini kan proyek sebenarnya saya bangun atau saya desain tuh udah dari tahun 2015 nih Mas. Memang waktu itu developernya bukan dari developer Mas Arif, sekarang Mas yang pegang, dan sekarang itu kondisi dan statusnya itu seperti apa sih Mas? Alhamdulillah untuk saat ini proyek Laterna Townhouse sudah sold out, sudah terjual habis. Wah, diborong oleh Ustadz Taki, oh, satu Ustadz yang terkenal di tanah air. Ustadz Muda Taki Malik. Ustadz Muda Taki Malik. Wah, kok bisa Mas diborong gitu Mas? Bodohnya kali ya, Yeah, sekali datang maksudnya tamu jarang yang datang ke sini, sekali datang langsung diborong semua. Oh oke. Jadi waktu itu kan developer sebelumnya waktu awal meng-hire kita mendesain ini sampai jadi selesai, lalu di take over oleh pihak dari developer. Betul. Mas Arif. Betul. Setelah itu alhamdulillah ternyata diborong. Sekali diborong, betul. Karena memang sebelum beberapa minggu sebelum oleh Ustadz Taki diborong itu memang developer mulai menseriuskan penjualan di sini. Sebelumnya kan ini kita ada terkendala oleh masalah COVID, corona. Oh iya, betul. Jadi rencana memang tahun 2022 ini kita mulai seriuskan di Laterna, penjualan Laterna, dan alhamdulillah tidak sampai setahun sudah habis. Waduh, ini kayaknya ke depan kompleks perumahan ini akan jadi sangat menarik nih ya, karena Ustadz Taki Malik pasti udah punya konsep baru mungkin ya, yang mungkin dia akan menerjemahkan tempat ini jadi lebih bermanfaat dan berguna. Nah, tapi mudah-mudahan juga konsepnya juga nggak jauh beda dengan apa yang udah saya konsepkan ya. Ya, oke. Mungkin saya mohon izin untuk ajak teman-teman kita ngelihat situasi terkini nih dari rumah ini, dan mudah-mudahan ya selama ini terbangun semuanya juga masih terjaga keasrian dan terjaga sesuai dengan tema dan konsep awal Laterna. Oke, thank you ya Mas Arif ya. Saya masuk dulu. Nah, gitu teman-teman cerita di balik proyek ini. Jadi emang agak sedikit lika-liku ya dalam sebuah proyek. Nah, ini sebenarnya show unit yang waktu itu dibangun, dan show unit ini sebetulnya tipikal nantinya kurang lebih luasannya sekitar 9x12 kalau saya nggak salah. Nah, memang challenge-nya kalau ukuran kafling 9x12 itu kan bentuknya agak square ya, agak mengotak gitu. Yang biasanya kan memanjang, sekarang agak mengotak. Cukup lebar untuk sebuah perumahan, di konsep perumahan di dalam sebuah kompleks gitu. Makanya kalau dari sisi fasad waktu itu saya pengen si rumah ini nggak terasa terlalu lebar gitu, nggak terlalu horizontal. Akhirnya dipecah ke beberapa segmen dan beberapa karakteristik bahan, material, serta juga dengan bentuk shape atap yang 3 sampai sekitar 4 kali undakan gitu. Jadi seolah-olah kayak rumahnya jadi nggak menjadi terlalu kerasa lebar. Menurut saya proporsinya jadi lebih
dapat gitu. Kemudian juga sebetulnya bahasa desain yang kita pakai memang basically kita punya beberapa signature dari detail-detail yang menurut kita relevan untuk kita terapkan secara cost dan secara karakteristik yang memang masih memiliki benang merah dari Atelier Riri, seperti menggunakan segmentasi batu alam ya, terus juga ada segmentasi kayu yang kita buat dari kayu komposit tentunya. Jadi masih ada kesan horizontalnya tapi juga digabung dengan elemen-elemen komposisi garis-garis yang mengunci atau membuat bingkai bangunan ini supaya tetap kelihatan menyatu gitu. Nah, sebetulnya untuk mencari desain-desain seperti itu ya prosesnya nggak sekali dua kali ya. Jadi kita harus sesuaikan antara identitas yang ingin kita sampaikan sama bentuk layout yang menurut kita juga layak atau cukup experience untuk dihuni gitu. Nah, ini entrance-nya juga akhirnya kita jabarkan dengan menggunakan material yang berbeda supaya tadi, karena untuk carport 2 mobil itu udah bisa di provide di sisi kiri, kemudian di sisi ini di define untuk area entrance. Nah, sisi ini sebenarnya adalah extension dari service area untuk area jemur, karena rumahnya nggak terlalu panjang, cuman 12 meter panjangnya, jadi area service-nya memang akhirnya kita set di sisi kanan. Nah, masuk ke dalam yuk teman-teman. Ini kebetulan karena udah dibuka oleh Mas Arief, kita bisa langsung lihat. Nah, di dalam ternyata memang ini sebagai show unit memang udah sangat di prepare. Jadi di tengah ini memang dari awal adalah living area dan dining area. Nah, karena kita punya lahan melebar, saya sisakan sedikit area terbuka di sepanjang sisi dining dan sisi living area ini gitu. Nah, sebenarnya pas masuk tuh ya agak sedikit berbeda ya, dimana saya meletakkan area pantry-nya tuh di sisi agak depan entrance. Nah, di balik pintu entrance ini adalah service area yang tadi menjorok ke dalam. Nah, jadi service area-nya juga tadi kalau kita lihat ada lubang-lubang vertikal gitu ya. Jadi itu fungsinya supaya angin tuh tetap ngalir. Nah, ini kita bisa ngerasain nih angin dari bukaan sana ke bukaan situ tuh crossing. Nah, selain itu di balik pantry itu waktu itu kita berhasil menyelipkan satu inner court yang menurut saya juga berfungsi buat kemudaran supaya bisa maksimal di dalam rumah ini. Nah, memang kenapa saya tuh pengen banget waktu itu ke rumah ini ngelihat lagi situasinya, karena menurut saya eksplorasi desain yang saya terapkan di sini banyak yang buat saya merasa puas gitu terhadap fungsinya, terhadap geometrinya, termasuk ke skala-skala ruangnya kayak gitu. Di balik ini nanti otomatis di sini ada bukaan jendela dari area powder roomnya. Nah, ini living roomnya. Living roomnya memang nggak terlalu besar, tapi ya kalanya pas ya untuk buat taruh sofa, TV gitu. Langsung di sampingnya ada taman yang memanjang. Ya, ini nanti kalau agak sore atau agak siangan cahaya matahari mungkin akan masuk ke dalam sini. Kita naik ke atas, jadi tangganya tuh pas mentok nih ke batas kafling. Jadi di samping kanan ini tadi powder room kita. Nah, memang desain ini karena adanya inner court, jadinya kita masih ya bisa masukin cahaya dan udara lewat pintu kaca nako supaya sudut-sudut dari rumah ini meskipun cuma hanya sirkulasi itu dia bisa tetap masuk udara alami. Di atas prinsipnya ada 2 kamar anak, jadi 2 kamar anak bersebelahan di sini dengan 1 kamar mandi yang berada di seberangnya, dan di depannya ini adalah kamar utama. Nah, sebenarnya yang juga menarik di rumah ini, saya mencoba untuk membuat setiap lantai itu punya beberapa akses bukaan menuju ke taman gitu. Jadi kalau di bawah tadi ada inner court kecil, nah di atas juga sebetulnya ada taman atau inner court juga di samping dari kamar tidur utama ini. Nah, rencana sih memang waktu itu mau kita kasih rumput ya, udah disiapin slabnya, cuman kayaknya belum dikasih sama developernya. Nah, mungkin di samping deck ini nanti bisa akan ada rumput. Nah, ini kamar utamanya juga saya juga lupa ya, ternyata waktu itu kita juga sempat nerapin adanya Bovenlicht cahaya yang kita taruh di atas. Nah, di sini tuh matahari pagi tuh bisa masuk nih. Nah, ini kan kita kebetulan masih cukup pagi ya di sini. Jadi pagi masuk cahaya dari sana tanpa harus menyilaukan area tidur yang ada di sini gitu. Selain memang ada jendela juga yang kita buat agak rendah gitu. Jadi di sisi fasad
kita dapat proporsi yang enak di sisi interior di dalam kamar tidur utama, juga dapat experience bukaan yang nggak sama atau yang agak unik gitu. Di balik ini kita ada area walk-in closet, sampingnya TV, sininya bisa jadi walk-in closet, dan kamar mandi utama yang terletak di sisi fasad depan tadi. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, bayangin di depan itu kan ada kayak sobekan garis vertikal di sisi kiri bentuk fasadnya ya. Nah, itu sebetulnya adalah ventilasi dari kamar mandi yang kita sengaja umpetin supaya cahaya dan bukaannya nggak terlalu terekspos gitu. Ya seru sih rumah ini, dan yang paling seru sebenarnya kita masih bisa naik satu lantai lagi gitu. Nah, satu lantai lagi ini adalah extra floor yang memang saya siapkan untuk jadi apa ya? Jadi area viewing deck atau viewing deck rooftop. Nah, ini sedikit mungkin karena ini di lantai atas, jadi sebisa mungkin kita kasih sobekan cahaya nggak cuma tadi di samping seperti di tangga bawah, tapi juga di skylight atas juga kita siapkan. Pokoknya maksimal gitu ya. Jadi apa yang bisa kita maksimalkan tanpa harus mengurangi sisi kenyamanan cahaya supaya nggak terlalu overlight, kita rasa kita bisa terapkan bukaan-bukaan itu dengan cara yang berbeda. Nah, ini adalah rooftopnya. Wah, sebenarnya di rooftop ini requestnya waktu itu adalah di sekeliling area ini tuh kita bisa ngeliat gunung ya. Salah satunya itu sebenarnya kelihatan sedikit nyumput Gunung Salak. Jadi ini sebenarnya adalah area private atau area apa ya, outdoor activity yang disiapkan di lantai paling atas tanpa harus kita merasa terganggu privasinya, karena di sini memang di setengah dari bangunan ini kita nggak tutup pakai atap, tapi kita kasih decking. Nah, di sini kita bisa buat satu ruang atau tempat kongko, tempat duduk gitu yang memang bisa sangat nyaman buat kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Seru sih ya, tapi ya mudah-mudahan nanti pengembangan berikutnya juga akan sama serunya dengan ide yang ingin kita tawarkan sejak awal. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dan mudah-mudahan komplek perumahan Laterna ini bisa jadi satu tempat yang lebih inspiratif lagi dan lebih berguna buat orang banyak. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak informasi. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ditunggu komen-komennya. Oke, bye-bye.